女生找男生，如果只看长相 （aesthetics），像他这么卑鄙，心里一定非常 Get 痛。 off a bomb, which is what I am. 那你们最近看什么电影不知道。 ？I love you, I love you, I've always loved you. Hai, selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir. Kali ini guys, kita akan membahas sebuah film yang berjudul. Nah, jadi gimana cerita dari film kali ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dong King. Sebelum resmi menyandang status sebagai mahasiswa, Dong King pernah 2 kali gagal dalam melewati ujian tes perguruan tinggi. Bahkan ia nyaris mengikuti jejak ibunya sebagai seorang petani, lantaran tidak ada biaya untuk kuliah. Meski begitu, sang ibu akhirnya bela-belain berhutang ke seluruh keluarga besarnya agar Dong King bisa mengenyam bangku perkuliahan dan kelak bisa memiliki kehidupan yang layak. Pagi itu, setibanya di asrama kampus, Dong King melihat ada 2 pria yang sedang adu bacot. After long years. Asshole! You did it? I Oh! 2 bocah itu buru-buru menghampiri Dong King. Meski begitu, adu mulut di antara mereka terus berlanjut, hingga membuat Dong King pusing 7 keliling. Rupanya pria berambut klimis ini bernama Seo Jun. Ia berasal dari keluarga yang jago banget berbahasa Inggris. Bahkan ayah dan kakeknya pernah menetap di Amerika. Untuk itulah, dimanapun Seo Jun berada, ia selalu saja mengeluh-eluhkan Amerika sebagai negara dengan masa depan yang cemerlang. Sementara itu, pria berambut gondrong ini namanya adalah Wang Yang. Meski bahasa Inggrisnya nggak sejago Seo Jun, tetapi Wang Yan ini lihai banget dalam urusan memikat hati perempuan. Apalagi seorang turis Amerika bernama Lucy. Ya, bisa dibilang Wang Yang ini merupakan anak paling gaul di kampusnya yang demen banget nonton film Hollywood supaya bisa gaya-gayaan seperti orang barat. Melihat betapa kerennya bahasa Inggris Wang Yan dan Seo Jun, Dong King pun seketika tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Ia kemudian mengikuti English Club. Dan pada saat Dong King nyoba ngomong bahasa Inggris, semua anggota di klub itu menghina dan mentertawakannya. Gak tega melihat Dong King menjadi ledekan, Seo Jun pun segera mengajari Dong King dengan bangganya. Seo Jun lalu memamerkan kamus bahasa Inggrisnya. Tapi sayangnya, tuh kamus gak boleh dipinjemin. Meski begitu, Dong King sama sekali gak berhati kecil. Yang ada, dia malah bertekad akan membaca 800 buku sampai dirinya lulus kuliah. Ketika Dong King sedang asik membaca, tiba-tiba seorang wanita bernama Sume duduk bergabung di sebelahnya. Dong King sontak kaget sekaligus terkesima dengan kecantikan Sume. Dan detik itu juga, hati Dong King langsung berdebar nggak karuan. Namun sayangnya, pas Dong King mau ngajak kenalan, tuh cewek langsung menolaknya mentah-mentah. Keesokan harinya, di suatu kelas, ada seorang dosen yang sedang menjelaskan bahwa rasisme di Amerika masih saja terasa sangat kental dan sampai kapanpun gak akan pernah bisa dihilangkan. Mendengar penjelasan itu, Seo Jun pun tentu saja membantahnya. Seo Jun bersumpah kalau dosennya itu telah keliru dalam menilai Amerika. Gak terima omongan dosennya dicela, seorang mahasiswa menginstruksi isi kelas untuk segera menampoli Seo Jun dan juga Wang Yang. Dan atas kejadian itu, hubungan Seo Jun, Wang Yang dan juga Dong King terjalin semakin solid, seperti 3 serangkai. Seo Jun dan Wang Yan pun tak segan-segan membantu Dong King menyatakan perasaannya kepada Sume.
20年的时间让他长大成人。你要是不答应我， Sekalipun telah ditolak oleh Sume, Dongking tetap nekat menjenguk Sume yang sedang terkena TBC. Saking cintanya kepada Sume, Dongking sampai rela tertular TBC. Melihat pengorbanan Dongking, hati Sume pun akhirnya tersentuh. Dan mulai saat itu, mereka pun resmi berpacaran. Selang beberapa hari berlalu, Wang Yan akhirnya menjenguk Dongking yang tertular TBC. Sementara Xiaojun berhalangan hadir, lantaran dia sibuk dalam mempersiapkan tes TOEFL-nya. Sebagai gantinya, Xiaojun pun meminjamkan kamus bahasa Inggrisnya yang waktu itu. Dan gak sengaja, Dongking menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Suatu hari nanti, kamu pasti bisa membuatku cemburu." Dan ternyata, tulisan di surat itu menjadi kenyataan. Setelah mereka bertiga lulus kuliah, di mana visa Dongking ke Amerika selalu ditolak, dikarenakan bahasa Inggrisnya Dongking masih terdengar sangat kampungan, meski dirinya berhasil membaca 800 buku. Sementara visa Xiaojun langsung diterima tanpa kendala. Keesokan harinya, di bandara, Dongking bersumpah bahwa suatu hari nanti, dirinya pasti bisa gantian bikin Xiaojun cemburu dengan kehidupannya. Sambil tersenyum, Xiaojun bilang kalau itu gak mungkin terjadi karena dirinya akan menetap selamanya di Amerika. Gak peduli dengan omongan itu, Dongking segera menarik Xiaojun dan Wang Yang ke dalam pelukannya. Dan setelah itu, Xiaojun pun beranjak pergi. Dan meski tetap stay cool, ternyata Xiaojun tetap meneteskan air mata. Beberapa bulan kemudian, Dongking akhirnya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di suatu sekolah. Setiap Dongking menerangkan pelajaran, murid-muridnya itu malah tertidur pulas. Padahal jelas-jelas Dongking sedang tidak mendongeng. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Dongking pun mengajar les privat ke cucu dari kepala sekolah. Ketika Dongking membahas tentang bayaran les privatnya yang selama ini terus menunggak, si kepala sekolah dengan cepat membayar Dongking, namun bukan dengan uang, melainkan dengan sekantong plastik pangsit. Meski begitu, Dongking tetap saja menepati janjinya kepada Sume, yaitu membelikan buku persiapan TOEFL yang akhirnya Dongking beli dengan uang tabungannya. Namun semua itu terasa sia-sia, karena ternyata Sume berhasil membuat visa ke Amerika. Mendengar itu, hati Dongking pun langsung hancur berantakan. Bukan karena Dongking iri, tetapi karena Dongking takut jika Sume gak akan pernah kembali lagi ke dalam pelukannya. Bersamaan dengan itu, Wang Yang pun kembali mengalami nasib yang sama dengan Dongking, di mana Lucy pacarnya akhirnya memilih pulang ke Amerika. Dan atas kejadian itu, arah hidup Wang Yan langsung buyar semua. Selain ditinggal kekasihnya, novel Wang Yan sama sekali gak laku di pasaran. Kini Wang Yang benar-benar sangat frustasi. Dan untuk terbebas dari rasa frustasinya itu, Wang Yang pun meminta Dongking untuk memotong rambut gondrongnya itu sampai sependek mungkin, sebagai upaya untuk menyambut hidup yang baru. Di suatu malam, Dongking mendapatkan telepon singkat dari Sume yang ingin menyudahi hubungan mereka. Dongking gak habis pikir kenapa masalah selalu saja bertubi-tubi menimpa hidupnya. Seakan-akan semesta belum cukup mencabik-cabik perasaan yang hancur karena putus cinta. Dan kini, Dongking pun terancam ditendang dari sekolah karena pihak sekolah telah mengetahui soal les privat Dongking yang jelas-jelas sudah melanggar aturan sekolah. Dan pada akhirnya, Dongking pun mengundurkan diri dari sekolah. Di hari terakhirnya mengajar, Dongking berteriak membangunkan murid-muridnya yang sedang tertidur. Setelah itu, Dongking menceritakan tentang kebodohannya di masa lalu dan betapa malang dirinya.
yang diputuskan secara sepihak oleh pujaan hatinya. Tapi tak disangka-sangka, cerita tragis itu malah membuat seisi kelasnya dipenuhi dengan tawa. Dan dengan berat hati, Dongking pun pamit undur diri dari sekolah itu. 我校外文系教师程冬青，给予程冬青老师以开除教职。程东青成为本校第一个被公开除名的教师。 Di tengah keputusasaan itu, sebuah ide cemerlang tiba-tiba melintas di benak Dongking, di mana Dongking akan tetap menjadi Yusi les privat bahasa Inggrisnya. Dengan bantuan Wang Yang, Dongking pun mulai menempelkan brosur tentang les privatnya itu di setiap tembok dan tiang listrik. Setelah berhasil mendapatkan beberapa murid, Dongking pun mulai les privat bahasa Inggrisnya di KFC. 点一份鸡块，他们就可以做一整天。 Ambulance. 怀孕的。 Dan lambat laun, les privatnya itu berhasil menyedot perhatian banyak orang. Melihat bisnis les privatnya berkembang pesat, Dongking segera mengajak Wang Yang untuk bergabung bersamanya. Dan tanpa pikir panjang, Wang Yang langsung menerima ajakan tersebut. Lalu mereka pergi ke gedung tua milik pemerintah yang rupanya sudah lama terbengkalai. Dongking memanfaatkan gedung itu sebagai tempat untuk les privat yang kian hari semakin banyak peminatnya tersebut. 女生找男生，如果只看长相 （aesthetics），像他这么卑鄙，心里一定非常 Head 痛。 of a bone. Which is what I am. 那你们最近看什么电影 ？I love you. I've always loved you. Kini Dongking dan Wang Yang telah berhasil mengumpulkan pundi-pundi uang. Sementara itu, nasib Seo Jun di Amerika semakin luntang-lantung gak jelas. Setelah dipecat sebagai asisten profesor di lab biologi, kini Seo Jun pun kerja sebagai pelayan di sebuah restoran, di mana dia mendapatkan upah yang paling rendah karena dia bukanlah orang asli Amerika. Seo Jun yang udah muak dengan segalanya, akhirnya memutuskan untuk kembali ke Cina. Kepulangan Seo Jun itu langsung disambut hangat oleh Dongking dan juga Wang Yang. Mereka lalu menggunting rambut Seo Jun sebagai tradisi dari pulang merantau. Lalu Seo Jun diajak ke tempat les milik Dongking dan juga Wang Yang. Dan alangkah kagetnya Seo Jun saat mengetahui bahwa dua sohibnya itu telah memiliki murid sebanyak lebih dari 2000 siswa. Dan keesokan harinya, dengan sangat bangganya, Dongking memperkenalkan Seo Jun di depan para murid-muridnya. Namun sayangnya, Seo Jun yang biasanya percaya diri itu mulai berbicara dengan terbata-bata. Sekelebat bayangan buruk selama tinggal di Amerika menghantui pikiran Seo Jun, hingga membuatnya buru-buru kabur ke belakang panggung. Dan dengan sigap, Dongking langsung mengatakan bahwa Seo Jun masih jet lag, makanya dia sedikit ngeblank. Setelah dirinya kembali tenang, Seo Jun segera menemui Dongking dan juga Wang Yang. Dia berpikir kalau dirinya nggak cocok sebagai seorang pembicara. Maka dari itu, Seo Jun ingin mengambil alih sebagai penasehat untuk orang-orang yang akan mendaftarkan visanya. 跟女朋友有什么关系？他伤害了我，到美国上面显示你被拒是因为他们认为你有移民倾向。你去美国的目的是要增加收入。拒签，你连这个都没想好。你被拒签说明你不了解美。孟老师， Tak lama, beberapa hari kemudian, Seo Jun memberikan saran bagaimana metode belajar yang seharusnya Wang Yan gunakan saat mengajar. Selain itu, Seo Jun pun bertanya dengan serius kepada Dongking, apakah Dongking selama ini memiliki sebuah impian. Mendengar pernyataan barusan, Dongking pun langsung tertegun. Dongking lantas menjawab pertanyaan tersebut saat dirinya berpidato di depan ribuan muridnya yang sedang kepanasan. Jadi selama ini, Dongking sama sekali nggak pernah memiliki impian. Yang Dongking tahu,
hidup selalu mempertemukannya dengan kegagalan, dan juga kegagalan. Dan dari kegagalan itulah, Dongking akhirnya mengerti bahwa kemenangan hanya akan bisa didapatkan setelah berkali-kali mengalami kegagalan. Dan lagi pula, gagal itu merupakan hal yang wajar, yang seharusnya tidak perlu ditakutkan sama sekali. Baru saja menyelesaikan pidatonya, tiba-tiba petugas polisi datang dan membawa mereka bertiga ke kantor polisi atas tuduhan penyalahgunaan gedung secara ilegal. Sebagai hukumannya, lembaga kursus mereka ditutup paksa oleh pihak pengadilan. Tidak terima dengan pernyataan itu, Seo Jun pun langsung ngegas bahwa mereka sebelumnya sudah berusaha mengurus surat perizinannya. Namun leletnya tanggapan pemerintah membuatnya sampai sekarang belum berhasil mengantongi izin tersebut. Tidak ingin suasana makin panas, Dongking pun bersedia membayar denda yang telah mereka tetapkan. Tidak berselang lama dari kejadian itu, mereka bertiga bahu-membahu memperbaiki sistem les privat mereka. Dan mulai saat ini, les privat itu telah berubah menjadi sebuah lembaga kursus bahasa Inggris yang terbesar dan nomor 1 yang ada di Cina. Mereka bertiga lalu sepakat menamai lembaga itu dengan nama New Dream. Kesuksesan yang diraih Dongking sukses menjadi sorotan di media. Dan lalu tibalah hari di mana Seo Jun ingin membahas tentang pembagian saham di antara mereka bertiga. Dan dengan cepat, Dongking menyuruh Seo Jun agar lebih sabar, karena bagaimanapun juga, Dongking sudah membaginya dengan merata. Di tengah obrolan itu, Wang Yang memberitahu bahwa lembaga kursus mereka dituntut oleh EES, yang merupakan pusat pendidikan di Amerika, atas penggunaan materi TOEFL tanpa izin. Untuk membereskan masalah itu, Seo Jun pun langsung pergi ke Amerika. Namun sesampainya di sana, Seo Jun sama sekali tak menemukan titik terangnya. Ketika sedang berjalan, Seo Jun tiba-tiba mendapatkan sebuah ide. Tanpa basa-basi, Seo Jun pun langsung menyampaikan idenya kepada Dongking, di mana dia mengatakan untuk mendaftarkan lembaga kursusnya di pasar saham Amerika agar bisa go public, dan gak hanya di Cina saja, tapi juga di seluruh dunia. Mendengar itu, Dongking tentu saja menolaknya. Dongking pun lalu curhat ke Wang Yang tentang ide Seo Jun itu. Bagi Dongking, Seo Jun makin kesini, makin kesana, makin kemana-mana. Seolah-olah Dongking harus selalu tunduk dengan omongannya. Padahal udah jelas-jelas bahwa Dongking lah yang membangun lembaga kursus ini dari nol. Di tengah rapat mengenai pembahasan pembagian saham, Dongking dan Seo Jun kembali terlibat dalam perselisihan. Tidak ingin suasana semakin ruyam, Wang Yang lantas buru-buru melerai mereka. Namun tiba-tiba saja他总是能在最关键的时候。 Setelah kondisi kembali normal, Dongking mengadakan rapat lagi. Kali ini membahas tentang rencana tentang New Dream yang mau go public. Mendengar hal itu, tentu saja Dongking menentangnya habis-habisan. Amarahnya kemudian menyulut. Tak ada satupun yang berpihak dengan pendapatnya. Lalu Dongking dan Seo Jun pun kembali bertengkar. Wang Yang yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ia kemudian memberikan kedua sohibnya yang seperti Tom dan Jerry itu sebuah undangan pernikahannya. Dan di hari pernikahannya, Wang Yang secara tidak langsung menyinggung tentang pertemanan yang pecah gara-gara perdebatan pendapat. Mendengar itu, baik Dongking maupun Seo Jun langsung tertegun. Seusai acara, mereka bertiga pun kembali berkumpul di situ. Mereka mulai mencurahkan segala isi hati mereka. Dongking lalu mencoba berdamai dengan Seo Jun. Namun dengan tegas Seo Jun menolaknya.
Xiaojun gak lagi percaya kalau Dongking adalah temannya. Xiaojun menjelaskan bahwa surat yang ada di kampusnya waktu itu ternyata untuk ditunjukkan pada dirinya sendiri, bukan untuk Dongking. Merasa selama ini telah tertipu sebagai orang bodoh, Dongking pun hanya bisa istighfar. Dan sesaat kemudian, Xiaojun dan Dongking kembali berdebat dan kali ini saling menyalahkan. Xiaojun yang sudah muak dengan semuanya segera beranjak pergi. Dan begitu pun dengan Wang Yan yang segera menyusul meninggalkan Dongking sendirian. Dan mulai saat itu, mereka mulai berjalan sendiri-sendiri. Di tengah kesendirian, Dongking gak sengaja berpapasan dengan Sume yang ternyata telah menikah dan memiliki seorang anak. Dengan sepenuh hati, Sume mengatakan bahwa dirinya ikut bangga dengan semua pencapaian yang Dongking raih saat ini. Mendengar ucapan Sume barusan, Dongking pun langsung menangis terharu. Beberapa hari kemudian, kabar tuntutan ESS terhadap New Dream semakin tersebar luas. Untuk itulah, Dongking, Wang Yang, dan juga Xiaojun mau gak mau bersatu kembali demi menuntaskan masalah tuntutan dari ESS. Mereka lalu pergi ke Amerika. Sebelum menemui ESS, mereka bertiga memutuskan untuk makan di restoran tempat Xiaojun dulu bekerja. Di situ, Xiaojun akhirnya menceritakan semuanya bahwa dirinya begitu ngotot ingin New Dream go public agar orang-orang Amerika tidak lagi merendahkan mereka. Karena waktu itu, ketika akan menemui Tuan Bernard, Xiaojun sampai menunggu selama 8 jam. Setelah menunggu selama itu, Xiaojun pun baru diberitahu bahwa Tuan Bernard sedang sangat sibuk dan tidak bisa ditemui. Ketika pertemuan dengan ESS sedang berlangsung, Dongking tanpa basa-basi segera menunjukkan kebolehannya dalam berbahasa Inggris dan mengenal pasal-pasal hukuman yang menjerat kesalahan lembaga. Hal itu lantas membuat pihak ESS tercengang. Meski Dongking mengajarkan TOEFL dari materi dan soal ujian ESS, tapi Dongking yakin mereka berhasil menaklukkan dengan jerih payahnya, bukan berasal dari sebuah kecurangan. Lalu Dongking menambahkan bahwa mulai detik ini, Dongking telah memutuskan akan mendaftarkan New Dream ke pasar saham di Amerika. Setelah berhasil membungkam ESS, mereka bertiga lekas mengunjungi lab tempat Xiaojun dulu bekerja. Xiaojun kaget saat mengetahui lab itu atas nama dirinya, dan rupanya Dongking sengaja berdonasi menggunakan nama Xiaojun. Dan pada akhirnya, mereka bertiga pun berhasil mendaftarkan New Dream ke pasar saham hingga menjadi perusahaan edukasi Cina yang memiliki kapitalisasi pasar saham senilai 3 miliar dolar atau setara dengan 46 triliun rupiah. Dan di sini film pun berakhir. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari film ini. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.